reseller atau dropshipper? Mana nih yang paling menguntungkan di tahun 2025 ini? Buat kalian yang mau gitu ya, awal gitu mau dropshipper atau reseller, bingung mau pilih yang mana, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa dulu di subscribe gitu ya, atau di like juga, di share juga, dinyalain loncengnya gitu, supaya kalau misalnya aku ada video baru yang membahas tentang bisnis, kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Mana nih yang paling menguntungkan di tahun 2025 ini antara dropshipper atau reseller? Oke, yuk kita bahas mulai dari dropshipper dulu nih. Dropshipper tuh apa sih gitu ya? Dropshipper itu kalian tidak butuh barangnya, kalian hanya cukup mencari supplier gitu ya, yang fast respon, terus apa ya, produknya bagus gitu ya. Kalau untung-untung kalau misalnya kalian satu wilayah sama kalian dan kalian pernah ke sana gitu ya. Tapi kalau jauh pun is okay, gak masalah gitu ya. Keuntungannya adalah kalian tidak butuh modal apapun, kalian hanya upload produknya di e-commerce atau kalian bisa di sosial media kalian. Habis itu kalau orderan kalian bisa ngomong ke supplier ada orderan gitu, baik misalnya orang yang transfer secara langsung ke kamu terus kamu transfer ke suppliernya, atau dropship lewat e-commerce. Emang masih bisa? Pertanyaannya kayak gitu kan, karena kan ada beberapa memang platform yang tidak bisa atau tidak memperbolehkan. Caranya adalah toko kalian dialamatkan sama dengan supplier kalian gitu ya, is okay. Atau misalnya satu kota dengan supplier kalian, nggak masalah, kalian kirim resi ke sana, baru deh biar supplier yang handling gitu. Tapi tetap pembayaran kalian harus bayar terlebih dahulu. Kekurangannya apa gitu ya dari dropshipper ini? Tentu saja kekurangannya adalah karena kalian tidak mengeluarkan modal, pastinya adalah marginnya kecil gitu ya, karena kalian tidak apa ya, menurutku tuh pasti harganya itu kayak misalnya kalau di supplier mungkin 25 gitu, kalian cuma dipotong jadi 23, jadi kalian jualnya mungkin 27 atau berapa gitu, selisihnya tuh nggak banyak atau labanya nggak banyak, tipis gitu ya. Itu adalah salah satu kekurangan dari dropshipper. Terus apalagi kekurangannya adalah ketika supplier gitu ya itu slow respon, bingung nih gitu ya, tingkat orderan, tingkat pengiriman di toko e-commerce kalian pasti akan kurang baik gitu. Kalau misalnya langsung ya kalian juga maksudnya pengirimannya lama dan sebagainya itu. Terus kita bahas gitu ya, tadi kalau itu dropshipper, kita bahas yang reseller. Kalau reseller ini gimana gitu ya? Kalau reseller ini yang pastinya kalian harus punya modal dulu, kalian ngeluarin duit dulu gitu ya buat beli barangnya, buat stoknya gitu ya. Kalian foto juga gitu ya. Kalau dropshipper kan kalian foto ngambil lah dari reseller, dari supplier. Kalau reseller kalian bisa foto sendiri, kalian bener-bener bisa tahu nih barangnya bagus atau tidak, kualitasnya seperti apa. Jadi ketika kalian menjelaskan ke calon customer pun kalian bisa lebih detail nih ke calon customer, oh iya ya seperti ini gitu ya. Nah itu salah satu keunggulan dari reseller. Dan salah satunya lagi apa gitu ya, salah satunya lagi adalah yang namanya cuannya atau profitnya jauh akan lebih tebal daripada dropshipper gitu ya. Jadi kalau misal dropshipper tadi hanya berapa, biasa kalau kita beli ke supplier dan kita stok gitu ya, misalnya kayak beli 5, beli 10, itu kan pasti ada potongan harga gitu. Jadi pasti harganya akan dibedain di harga reseller sama dropshipper. Nah, yaitu tadi, tapi reseller ini memang kalian harus ngeluarin duit dulu, modal dulu. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah gitu ya, untung yang mana? Tergantung sama modal kalian. Kalian punya modal apa enggak gitu ya. Kalau kalian punya modal, kalian bisa langsung jadi reseller aja gitu ya. Tapi resikonya tetap ada juga gitu. Jadi kayak punya resiko besar ya dapatnya besar, untungnya besar kan reseller gitu. Kalau tidak ada resikonya atau resikonya kecil ya dapatnya kecil. Nah balik lagi nih ke teman-teman, ke kalian semua gitu ya, kalian mau pilih yang mana ya tergantung dengan modal kalian. Cuan yang mana ya tergantung lagi balik ke resiko yang kalian mau ambil, mau yang mana gitu. Tapi sebenarnya tidak akan masalah kalian menjadi dropshipper dulu, mau jadi reseller dulu gitu, is oke menurutku. Yang penting kalian mulai aja dulu gitu ya. Kayak misalnya jadi dropshipper dulu nih, kalau udah laku jadi reseller gak apa-apa, is oke gitu ya. Segitu dulu nih video tentang dropshipper dan reseller gitu ya. Semoga kalian bisa memutuskan nih mau jadi yang mana dulu gitu ya.
Oke, see you and bye-bye.